Orang yang kurang mencintai diri itu kan terlalu baik sama orang lain, mengorbankan diri, sehingga dia kurang mencintai diri. Nah, kalau orang mencintai diri itu biasanya duit dipinjam nggak balik itu banyak, ditipu itu banyak, gitu ya. Uang dibawa lari itu banyak. Itu bukan karena baik, karena kurang mencintai diri. Tapi seolah-olah dianggapnya itu baik, padahal nggak baik. Oke, nah kecemasan itu kadang terjadi kalau kita insecure nih, Mas. Misalnya, kita itu ngelihat kok dia pencapaiannya bagus, aku pencapaiannya bagus tapi nggak diapresiasi nih, gitu kan. Itu kadang bikin kita itu ngerasa down, ngerasa bahwasannya kok aku kayaknya kurang ya sampai nggak diapresiasi gitu. Nah, itu apakah ada hubungan antara kecemasan dan perfeksionisme? Ya, perfeksionis itu kan standar terlalu tinggi ya. Itu bisa menyebabkan kecemasan. Makanya di vibrasi force yang paling atas sebelum menuju power itu kan apa? Tentang ego. Tentang apa? Bangga. Tentang ego itu gini, mengejar nilai tentang diri. Gitu loh. Jadi kalau mau bisnis, jangan ngejar penilaian. Nanti tidak dapat duitnya gitu loh. Duitnya tidak akan banyak, karena energi Anda mengalir ke arah penilaian. Biar dinilai baik, Anda beralibi, Anda pamer, Anda berlagak sok sukses, padahal belum sukses gitu. Jadi saya berbisnis fokusnya bukan nyari penilaian. Yang penting saldo rekening, bro. Gitu. Jadi yang penting itu adalah saldo rekening. Misal dianggap nggak punya uang. Saat dulu saya kumpul dengan alumni salah satu kelasnya Pak Mardigu ya gitu. Saya banyak diem tuh di awal-awal. Walaupun yang lainnya mungkin bisa dikatakan, wah pengen menunjukkan bisnisnya sukses, ya traktir teman-temannya dan sebagainya, itu saya diam-diam aja, pelongo gitu. Yang penting saldo rekening gitu loh, artinya nggak harus ketika kita berbisnis, kumpul orang lalu pengen dinilai sukses, pengen diapresiasi. Saya nggak terlalu, kalau teman-teman sudah melampaui vibrasi force yang ego itu, kita sudah nggak penting diapresiasi orang atau enggak. Satu yang penting adalah saya happy, orang-orang terdekat saya happy, saldo rekening lumayan gitu ya. Jadi sudah nggak terganggu dengan penilaian orang gitu. Bahkan saya senang ketika ada orang yang nganggapnya saya nggak punya uang gitu. Tapi sebenarnya duitnya banyak gitu loh. Walaupun dianggap remeh nggak punya uang, nggak apa-apa, biarin aja. Kita nggak perlu sok kaya gitu. Tapi begitu makan kita yang bayar atau apa itu, yang penting action nyatanya gitu. Bukan yang kelihatan orang lebih kaya dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan ngejar penilaian orang supaya hidupnya damai. Nah, banyak orang yang bilang bahwa berbicara dengan seseorang itu bisa membantu meredakan kecemasan, Mas. Itu menurut Mas Bimo, kenapa komunikasi dengan orang lain itu bisa menjadi solusi mengatasi kecemasan? Tergantung komunikasinya sih. Kalau komunikasinya tentang risiko akan kecemasan itu, bisa malah nambah. Tapi kalau berbicaranya tuh kepada orang yang energinya lebih tinggi, dia cenderung ngangkat Anda, cenderung mensupport Anda, maka kecemasan itu akan sirna. Dia nggak mau memikirkan hal negatif gitu. Contoh nih, sama-sama komunikasi. Wah, gas LPG 3 kilo lagi langka. Wah iya, di sana ada berita orang meninggal gara-gara antri LPG. Itu kan menambah cemas kan. Padahal sama-sama berbicara dengan orang. Gitu. Tapi kalau berbicaranya dengan orang yang tepat, tidak apa-apa, tenang, santai. Kan ada gasping. Kita bisa melayakkan diri, kita bisa nabung untuk beli yang lebih layak, untuk yang tidak bergantung ke pemerintah, nggak dimainkan aturan pemerintah gitu. Kita pasti bisa kok. Dulu saya juga gitu. Begitu saya yakin, nah itu kan ngangkat kan gitu. Akhirnya nggak cemas khawatir lagi gitu. Oke, teman-teman ada pertanyaan nggak nih tentang cemas, khawatir, dan takut ya? Kalau nggak ada, Mei lanjut ke pertanyaan Mei dulu. Ada dari Kak Budi Firmansyah. Mas, gimana mau ubah perasaan khawatir jika suatu pekerjaan diberikan atas mendadak dan udah ditunggu? Biasanya ada deadline nih, gitu. Ya action aja gitu loh. Emang dengan perasaan khawatir, takut, cemas terus selesai. Itu. Lalu Anda tuh harus gini, supaya nggak cemas, khawatir, takut. Langkah awal Anda tuh mampu menerima kenyataan.
mampu nerima keadaan. Karena kalau nggak mampu nerima kenyataan, cemas, khawatir, takut itu mudah. Artinya kalau Anda seorang bawahan, ya memang tugasnya begitu. Kadang atasan mintanya mendadak gitu loh. Harus selesai dan harus siap dengan begitu. Kalau nggak siap dengan begitu, jangan jadi bawahan, jadilah atasan gitu loh. Ya, jadi kemampuan nerima kenyataan harus ditingkatkan dulu. Ketika kemampuan menerima kenyataannya meningkat, ada apapun itu santai, tenang gitu loh. Oh, atasan minta, ya sudah. Kerjakan untuk best. Yang atasan lihat itu kan bukan alasan Anda atau apa, action Anda. Kalau misalkan memang nggak selesai, Pak, saya sudah kerjakan. Saya sudah melakukan waktu sampai sekian, bahkan saya begadang sampai saya tidurnya kurang, hanya tidur 2 jam, tapi hasil maksimal saya seperti ini. Saya yakin atasan nggak akan merem kok gitu loh. Kalau masih dimarahi, masih apa, sini pindah ke tempat yang lebih baik. Begitu ya Kak Budi dari YT. Teman-teman TikTok kayaknya belum ada pertanyaan, kayaknya mereka sedang menyiapkan pertanyaan tentang hutang dan karma, Om. Pertanyaan terakhir di bab ini, itu terkadang kecemasan itu muncul ketika kita merasa nggak punya kendali atas sesuatu. Menurut Mas Bimo, apakah kecemasan itu selalu berhubungan dengan ketidakpastian atau bisa juga karena faktor lain? Ya, kecemasan itu salah satu penyebab yang mendasar dari sisi spiritual adalah karena jauh darinya. Ketidakpastian, kalau kita berpegang teguh padanya, yang maha memberi kepastian, pasti akan tenang aja kok. Itu. Kenapa? Karena kita dekat sama yang maha bisa segalanya gitu loh. Untuk apa cemas, khawatir, takut? Nah, begitu hanya mengandalkan kekuatan pribadi yang misalkan nih, dirinya belum membaik, belum percaya diri gitu ya. Akhirnya apa? Ya akan mudah cemas gitu. Jadi pondasi yang paling utama di antara ketidakpastian duniawi gitu ya. Ketika kita melekat kepadanya, maka ketenangan lebih mudah tercipta karena kita bersama dengan Sang Maha Bisa segalanya. Dulu saat pandemi, banyak bisnis berjatuhan, dunia tidak pasti, tapi justru saat itu saya melesat, saya meningkat berlipat-lipat karena di saat itu juga saya berpegang teguh dengan Sang Sumber segalanya, Sang Maha Bisa segalanya. Sehingga dunia tidak pasti, tapi kita dapat kepastian olehnya. Karena apa yang diberikan dunia tidak akan menjamin kepastian. Tapi kalau kita berharap kepadanya, Dia selalu memberikan sesuatu hal yang pasti. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Ernawati. Mas Bimo, gimana cara memutus doa negatif orang tua yang sudah meninggal? Kadang kan Mas Bimo pernah bilang, basuh kaki orang tua, temui atau apa. Nah ini kalau sudah meninggal bagaimana Mas? Meninggal tuh bisa dengan visualisasi bisa kok itu ya. Basuh kaki dengan visualisasi bisa. Energi tidak terbatas ruang dan waktu. Pesan saya, libatkannya. Sang Maha Bisa memutus segalanya. Jadi jangan ego, jangan merasa diri bisa, tapi selalu libatkannya. Karena yang Maha memutus segalanya, apalagi sudah lintas generasi, ya hanya Allah Tuhan gitu loh. Jadi jangan melakukan sesuatu yang tidak melibatkannya. Visualisasi kalau Anda melibatkannya, yakini penuh bahwa Allah Tuhan sanggup kabulkan, pasti kabulkan, maka saat itu juga akan terputus. Kalau sudah terputus, jangan ada koneksi rasa ke sana lagi. Misalkan gini, apakah benar-benar terputus ya? Jangan-jangan belum ya. Nah, itu berarti Anda nggak yakin total kepada Sang Maha Bisa segalanya tadi, gitu. Oke, I see. Nah, ada nggak sih Mas pengalaman dalam hidup Mas Bimo di mana Mas Bimo itu ngerasa karma itu balik ke diri Mas Bimo sendiri? Gimana Mas Bimo melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup? Ya, pasti semua orang mengalami lah ya, apalagi tidak ada orang yang suci gitu loh. Kadang di saat misalkan ada hal yang tidak nyaman gitu ya, misalkan disakiti orang, oh iya dulu saya pernah nyakitin orang, saya dulu galak, apalagi dulu saya jadi supervisor itu galaknya minta ampun gitu. Untuk saya bukan karyawan ya. Untung dulu nggak karyawan di sana Iya. ya, itu wah galaknya saya minta ampun gitu loh. Saya paling nggak mentolerir tentang ketidakjujuran lah, mecat karyawan udah banyak banget gitu. Jadi ketika ada masalah saya menyadari bahwa ya memang ini sesuatu karma di masa lalu gitu loh. Jadi ketika ada yang nggak nyaman yang diterima gitu. Ada hal seperti itu. Kalau karma leluhur saya memang sudah memutusnya gitu. Makanya
saya tidak mengalami penyakit-penyakit bawaan dari keturunan sebelumnya, termasuk nasib-nasib finansial dari keturunan sebelumnya, karena sudah dibereskan gitu. Oke, nah cara memutus keturunan leluhur, karma leluhur itu apakah kita harus menemui seseorang yang memang di ahlinya itu atau bagaimana, Mas? Saya waktu itu enggak sih. Saya hanya doa, kemudian puasa, lalu juga membasuh kaki orang tua. Pada saat membasuh itulah kita dalam hati meniatkan ya. Kalau di omongan itu kan kita ngomongnya, Pak Bu, mohon maaf sebesar ini saya belum bisa membahagiakan, mohon dimaafkan, mohon direstui segala niat baik saya. Izinkan saya membasuh kaki untuk kelancaran hidup saya dan rezeki saya. Habis itu pada saat dibasuh, diem, batin. Saya niatkan memutus kutu keturunan dari leluhur sebelumnya, baik yang saya tahu maupun yang tidak saya tahu. Dengan peristiwa membasuh kaki ini, maka terputus atas kehendaknya. Gitu. Kalau case-nya itu ada perjanjian dengan mungkin dunia sebelah, itu apakah kita bisa memutusnya sendiri atau bagaimana, Mas? Tetap harus kepadanya ya, gitu. Karena perjanjian dengan dunia gelap pun kayak penglaris, pengasihan itu kan perjanjian dunia gelap, gitu. Itu tetap harus melibatkannya. Jangan ego sombong diri ya, karena kalau diri nanti bisa kalah dalam tanda kutip, nggak kuat gitu loh. Tapi kalau kita melibatkannya, kalau Tuhan mau, Allah mau, maka selesai juga itu. Oke, I see. Nah ini ada pertanyaan dari teman kita di TikTok. Dari Kak mana tadi? Dari Kak Dina Fauzia. Melakukan karma baik, tapi ada unsur bertransaksi. Ini bagaimana, Mas? Nggak apa-apa. Pastikan nilai transaksinya Anda memberi lebih. Betul. Contoh nih, misalkan nih, saya ada kelas pengembangan diri. Harganya sekian. Tapi saya memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar harga itu. Nah, itu kan kelebihannya ini kan karma baik. Walaupun ada transaksi. Gitu. Contoh misalkan Anda jual makanan gitu. 10.000 itu rata-rata hanya dapat ini. Kalau di tempat saya ada tambahan misalkan kerupuk gratis atau apa gratis atau tambah senyuman atau tambah doa waktu misalkan di kasiran, makasih Mas, makin berkelimpahan ya, makin rezekinya makin lancar ya, kan jarang ada kasir doain kayak gitu. Iya, betul. Itu kan karma baik. Jangan dikira doa sederhana itu bukan karma baik gitu loh. Itu karma baik, kan jarang ada kasir yang itu. Makasih, makin sukses ya rezekinya ya, gitu kan jarang. Nah, itu artinya apa? Berilah lebih dari nilai transaksi itu. Gitu. Oke, next. Dari Kak Mi Daily. Kalau ortu dan nenek baik, tapi anak nggak baik, apakah dia bisa dapat karma baik atau enggak? Kalau nggak baik ya, kalau sudah, berarti kan nggak ada hubungannya dengan keturunan sebelumnya kan gitu. Dia nggak baik ya karena kelakuan dia sendiri gitu. Ya karmanya dari diri sendiri. Jadi karma itu bisa dari diri sendiri di masa lalu, bisa dari dosa keturunan yang tidak selesai dalam satu generasi. Nah, dosa keturunan yang tidak selesai dalam satu generasi, biasanya karena ada transaksi perjanjian dengan dunia gelap gitu. Oke, nah ngomong-ngomong soal baik, kita berperilaku baik agar dapat karma yang baik juga. Nah ini ada pertanyaan dari Kak Rica Ica, Mas Bimo, tapi kebanyakan orang baik sering ketipu, itu bagaimana? Itu mindset. Oke. Jadi kalau belief sistemnya begitu, maka akan begitu. Saya baik, tapi saya nggak sering ketipu. Orang yang sering ketipu biasanya terlalu baik. Terlalu baik di sini adalah kurang mencintai diri. Orang yang kurang mencintai diri itu kan terlalu baik sama orang lain, mengorbankan diri, sehingga dia kurang mencintai diri. Nah, kalau orang mencintai diri itu biasanya duit dipinjam nggak balik itu banyak, ditipu itu banyak, gitu ya. Uang dibawa lari itu banyak. Itu bukan karena baik, karena kurang mencintai diri. Tapi seolah-olah dianggapnya itu baik, padahal nggak baik. Sesuatu yang terlalu itu nggak baik. Baik pun kalau terlalu baik, ya gitu, mudah ketipu. Uang dibawa lari, ada orang mau minjem tuh kita nggak bisa nolak gitu loh, harus dikasih gitu. Betul. Karena terlalu baik tadi. Padahal ngasih orang yang ngutang itu kan belum tentu baik hasilnya. Gitu. Jadi tips apa nih yang Mas Bimo kasih untuk orang semacam people pleaser yang mungkin aku nggak bisa nolak nih, aku kalau nolak merasa bersalah, merasa nggak enak, padahal aku bisa bantu, itu gimana? Yang satu, lebih mencintai diri. Oke. Gitu loh. Yang kedua, membantu orang itu tidak selalu membantu. Karena saya pernah di posisi yang secara finansial tuh nggak berusaha maksimal. Karena apa? Masih ada yang minjemin. Gitu loh.
karena masih ada yang minjemin, maka saya santai. Begitu semua kontak WA sudah saya hubungi, nggak ada yang bisa minjemin, baru saya serius mencari uang. Artinya ketika saya di stop, nggak ada pintu minjem lagi, justru saya malah membaik. Nah, coba kebayang pada saat itu ada orang yang terlalu baik minjemin saya. Akhirnya apa? Masih santai terus. Tenanglah, nanti ada Mei yang minjemin kok gitu loh. Gak usah nabung lah, nanti ke Mei pasti dikasih kok. Nah, gitu. Misalkan seperti itu gitu. Jadi, bantu minjemin tidak selalu benar-benar membantu. Bisa jadi malah semakin menjerumuskan orang untuk terus santai, terus mengandalkan pinjaman, terus berada di kekurangan. Itu.